dirampas haknya. 4 pilar kebangsaan negeri ini runtuh seketika. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nyatanya hanya kalimat belaka. Kepada yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim, proklamasi yang menyatakan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia pada 1945 nyatanya belum memerdekakan seluruh rakyatnya. Kami si pelita dalam gelap, kami si pahlawan tanpa tanda jasa, garda terdepan pendidikan di Indonesia nyatanya belum benar-benar merdeka. Guru honorer, itulah sebutan bagi kami, guru-guru yang belum merdeka dari ketidaksejahteraan. Guru yang gajinya di bawah UMR, guru yang gajinya sering terlambat, guru yang harus mencari pekerjaan sampingan demi bisa menyambung hidup. Itulah gambaran kehidupan pahlawan tanpa tanda jasa di negeri ini. Seleksi pegawai P3K Jabatan Fungsional Guru adalah harapan kami agar kesejahteraan kami bisa diperhatikan Republik ini. Program seleksi yang digadang-gadang akan menjaring guru-guru kompeten dan profesional nyatanya tidak menyentuh semua honorer di sekolah negeri. Wacana merekrut 1 juta guru masih jauh di awang-awang, padahal harapan bisa menjadi P3K bak oase di tengah keringnya padang pasir honorer dalam mengais rezeki. Belasan bahkan puluhan tahun kami bertahan atas nama pengabdian. Aturan yang memprioritaskan guru sekolah induk yang diatur Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 dalam seleksi P3K 2021 menyakiti banyak hati honorer di negeri ini. Pembukaan formasi yang tidak merata di setiap sekolah dan mata pelajaran membuat keadilan terasa ambyar. Kenapa harus dibedakan hak guru sekolah induk dan non-induk, padahal kami sama-sama mengabdi di negeri ini? Kenapa kami tidak dibiarkan bersaing secara fair, padahal sudah ada ketentuan ambang batas nilai? Kenapa pembukaan formasi tidak didasarkan pada jumlah guru honorer di sekolah? Jika belasan, bahkan puluhan tahun kami mengajar di sebuah sekolah, berarti kami dibutuhkan di sekolah tersebut. Kenapa saat kami melamar formasi ke sekolah lain disalahkan? Padahal tidak adanya formasi di sekolah kami bukan kesalahan kami. Kami tidak pernah diajak diskusi tentang pengajuan formasi ke instansi daerah. Kami seperti anak ayam kehilangan induk. Tidak tahu harus melamar kemana ketika di sekolah kami tidak ada formasi. Sistemlah yang mengarahkan kami. Sistem yang akhirnya memberikan akses untuk kami mengikuti ujian dengan drama riset-meriset. Ternyata adalah sistem yang belum sempurna. Guru dari sekolah non-induk seperti masuk dalam jebakan Batman. Setelah nilai keluar didapatkan peserta dengan nilai lulus ambang batas dan peserta yang tidak lulus ambang batas. Lucunya negeri ini, ketika pengumuman keluar yang terjadi adalah peserta seleksi yang jelas-jelas tidak lulus ambang batas diberikan afirmasi 10% agar lulus. Sementara peserta yang murni sudah lulus ambang batas dinyatakan tidak lulus dan disuruh seleksi lagi tahap kedua dengan dalih memprioritaskan guru sekolah induk. Sekali lagi hak kami dijajah. Kami yang layak diangkat karena telah lulus passing grade harus menangis getir ketika membaca hasil pengumuman. Maaf, Anda tidak lolos. Seleksi ini sungguh ajaib
menjadi satu-satunya seleksi yang meloloskan peserta tidak lolos ambang batas. Sejarah akan mencatat keajaiban dunia akan bertambah disumbang oleh negeri ini. Penjajahan era milenial berlindung di balik permen yang jelas-jelas telah dilanggar oleh pemerintah. Peserta seleksi yang lulus passing grade dinyatakan tidak lolos, padahal dari 900.000 peserta hanya 10,1% yang dinyatakan lulus passing grade. Susah payah meraih passing grade tetapi diabaikan, dirampas haknya. 4 pilar kebangsaan negeri ini runtuh seketika. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nyatanya hanya kalimat belaka. Wahai pemerintah, tidaklah sulit mengangkat kami yang berjumlah 10,1% untuk menjadi P3K sebagai apresiasi kepada guru yang jelas-jelas kompeten. Soal-soal yang dikeluhkan terlalu sulit oleh mayoritas peserta bisa kami taklukkan. Passing grade yang dianggap setinggi langit bisa kami capai. Pengabdian pada negeri ini sudah belasan bahkan puluhan tahun. Lalu apa lagi? Kenapa harus sesakit ini balasan pengabdian kami? Jika menempatkan kami di sekolah induk harus membuka formasi baru atau sulit karena tidak ada anggaran, tempatkanlah kami di sisa formasi yang masih ada. Kami bersedia ditempatkan di mana saja sebagai tanda bakti kami pada Ibu Pertiwi. Janganlah kami sudah lulus passing grade harus ujian lagi di tahap 2, sementara yang tidak lulus disuruh pemberkasan. Renungkanlah wahai Bapak, Ibu pemangku jabatan di atas sana, bahwa di bawah sini kami menjerit. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa dana belanja negara di APBN 20% adalah hak pendidikan. Tetapi kenapa kami harus digaji 4 bulan sekali, Pak? Mana makna jargon guru merdeka? Merdeka mengajar jika kami masih dijajah oleh kemiskinan. Negara ini berutang kepada honorer. Kami bertahun-tahun bertahan dengan gaji di bawah UMR membangun pendidikan Indonesia. Butuh hati selepel malaikat, Pak, untuk bisa bertahan di zaman materialistis seperti saat ini. Kami sudah ikut ujian dan lulus passing grade demi kesejahteraan kami sedikit dilirik oleh para penguasa negeri ini. Pembangunan infrastruktur, pengadaan kereta api cepat dengan alokasi dana puluhan triliun rupiah disanggupi oleh pemerintah. Lalu kenapa untuk membayar pengabdian rakyat jelata macam kami guru honorer terasa sulit, Pak? Coba Bapak Ibu tengok ke dalam hati nurani dalam-dalam. Apa salah kami? Kenapa hak kami untuk diangkat P3K dipersulit? Adakah Bapak Ibu diajarkan di sekolah untuk merampas hak orang lain? Adakah Bapak Ibu pernah diajarkan di sekolah untuk mempersulit urusan orang lain? Kami rasa tidak ada satupun guru di sekolah yang mengajarkan keburukan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk Bapak Ibu semua dalam mengemban amanah Undang-Undang Dasar 1945. Salam hormat dari kami, peserta seleksi P3K kategori XV1 dan YP1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta untuk Mas Menteri Nadiem Makarim dan Pak Presiden Jokowi.